Kayaknya semua masalah kita solusinya cuma satu, Gen. Apaan? Bapak nikah lagi. Hah? Kenapa? Bapak mau nikah lagi, Po. Udah gila lu ya? Banget ya? Banget, yes. Saya deg-degan sebenarnya. Lupa masalah, Pak. Hah? Lupa Lupa masalah ya. Ya jadi memang tujuan kita bikin film ini adalah untuk memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada 3 orang ini. Ya 3 orang ini GJLS. Jadi saya berkenalan sama mereka udah cukup lama ya, karena 14 tahun yang lalu saya bikin yang namanya stand up komedi Indonesia, Suci, kalau teman-teman pernah ingat ya, kompetisi stand up komedian yang melahirkan Ernest Prakasa, Rian Andriandi, kemudian banyak lagi nama termasuk mereka ini GJLS. Nah, juara satunya itu tuh Rigen Rakelna. Suci 5. Saya juara 1 Suci 5. Suci 5 juara. Dapat mobil saya. Mas Indra yang bikin Suci ya? Iya dong. Rian juara 1 Suci, filmnya terlaris sepanjang masa. Yes, benar. Ernest Prakasa juara 3 Suci, agak lain filmnya terlaris nomor 3. Ini juara Suci. Kalau ini yang bikin Suci, insya Allah terlaris nomor 0 ya. Di atas 1 berapa? Di atas 1. Jauh. Di atas 1. Pemecah rekor mudah-mudahan. Ya, jadi dia sewaktu ngobrol Ya. pertama mereka kasih konsep, saya juga bingung. Ini genre filmnya apa ya? Komedi absurd dan betul-betul memang berbeda. Jadi memang mungkin ya kalau udah pernah nonton film-film komedi yang lain, ini betul-betul berbeda ya. Saya juga bingung ini genrenya film apa gitu. Karena begitu banyak keberanian untuk kita taruh, bahkan ada bloopersnya di dalam film. Ini mungkin film pertama di dunia yang ada bloopersnya di dalam film ya. Ya kan? Setuju. Betul. Terlalu berani ya. Aduh. Gitu. Sekali kedip kritis, rambut lurus kena catok 2 minggu. Pak, ibu kita harusnya ibu-ibu. Itu semua proses. Sangat beruntung banget ya. Kenapa ngerasa beruntung banget? Karena saya memang fansnya mereka. Saya fansnya GJLS. Jadi untuk bisa dapat kesempatan untuk menyutradarai mereka dari awal, justru saya udah wanti-wanti sama diri sendiri gitu. Bahkan akhirnya saya ngomong ke mereka gitu bahwa ini harus jadi filmnya GJLS yang ada Monty-nya, bukan jadi filmnya Monty yang ada GJLS gitu. Itu dari awal saya udah ada statement seperti itu. Jadi memang tugas saya adalah sebetulnya untuk lebih karena mereka kan mereka ini kan random banget ya. Kalau kalian udah nonton filmnya kan acak aja gitu, random aja, nggak ketebak kan. Nah tapi kan bagaimana ketidaktebakan random itu kalau tidak dijahit sama sebuah storytelling selama 90 menit kan pasti juga akan membingungkan kan, akan terlalu membingungkan. Nah, buat saya sih sebetulnya nggak masalah orang saya fansnya, mereka makin bikin bingung, saya makin suka gitu. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk ke penonton-penonton lain yang belum kenal mereka, penonton-penonton lain yang mungkin belum tahu GJLS itu kayak apa sih. Nah, kita gimana cara mengemasnya supaya penonton yang belum kenal mereka siapa itu bisa tetap menikmati, tapi yang sudah kenal mereka siapa juga merasa bahwa iya ini GJLS gitu. Nah itu sesuatu yang jadi tanggung jawab saya, dan dibantu sama mereka juga. Setiap edit Pak Indra, setiap ngedit kita diskusi lagi, kita ngobrol lagi, akhirnya ketemulah ramuan yang final yang baru kalian tonton. Yes. Nanti dia juga bakal jadi ibu-ibu. Rispo, mama kita wangi. Udah dicek, bagus. Gue yakin si Feni itu cuma pengen harta bapak. Terlalu gimana gitu di sini, alhamdulillah nggak mikir. Yes, kan banyak banget scene yang intens sebenarnya secara emosi. Nah, itu gimana tuh berhadapan dengan ya teman-teman GJLS gitu untuk situasi tadi? Sungguh luar biasa. Yang membuat saya semakin senang itu karena benar-benar nggak mikir dan menjadi diri sendiri.
Dan kalaupun ditanya tantangannya, itu sebenarnya tantangannya lebih banyak di Hipsi ya, karena dia lebih goyang erotisnya tuh lebih hot dari saya gitu kan. Jadi di sini enjoy banget sih syuting sama Pak Muti dan tim GJLS ini yang sangat absurd. Yes. Nyambung guys. Dan katanya setelah Warisan kita. Nanti malam kita ke klubnya Feni. Kita cari tahu dia cewek baik-baik apa enggak. Ke klub. Betul kau. Masuk aku. Join di project ini tuh nggak tahu apa-apa. Saya diajak sama Pak Monty, ayo kita syuting bareng, ayo Pak, ayo kita syuting. Iya. Saya nggak tahu kalau ternyata GJLS. Oke. Terus ya udah setelah tahu, terus tanya sama Hifzi waktu itu karena kita sempat syuting bareng. Hifzi ini gimana sih GJLS tuh ceritanya tentang apa? Gitu. Terus dia kayak nggak tahu Nat, kita juga belum tahu Nat gitu. Oke, gitu. Konsep ini ya. Terus aku tuh tahu Hifzi, tahu Regen, tahu Rispo, tapi aku nggak tahu kalau mereka punya grup GJLS ini. Oke. Lagi ketemu Benny, nanya sama Benny, Benny GJLS tuh apaan sih gitu? Nanya sama setan. Nanti malam datang dia, nanti malam datang. Dan Rismo masih sebel sama saya. Setelah nanya ke Benny, akhirnya Setelah nanya sama Benny, udah lo buka aja YouTube, lo nonton ada short movie mereka judulnya Kuyup. Iya. Nonton dong gue Kuyup for the first time, gue ngeliatnya kayak ini kok dijadiin film bioskop kayak apa Ben? Gak tahu. Terus habis itu ya udah akhirnya kita reading segala macam dan syuting. Jujur aku belum nonton sih filmnya. Jadi nanti pertama kali aku lihat. Wah, lihat kamu akan Foto aja buat bukti. Sekarang kita udah tahu kalau lu punya niat jahat sama bapak. Cewek jahanam. Ya, saya Benny Siregar berperan sebagai Mulyo di film GJLS ini. Excited sih, soalnya ini film yang gimana ya? Boleh ngomong kasar nggak sih? Maksudnya kayak nggak masuk akal. 3 orang ini aja bikin film udah nggak masuk akal, dan kemarin pas syuting juga itu seingat saya sampai nggak tahu cutnya di mana, mungkin nggak ada cutnya juga di beberapa kali take gitu. Jadi kayak ini nggak tahu sih, penasaran akan jadinya seperti apa, dan penasaran juga penonton akan reaksinya seperti apa, dan para sineas juga ketika nonton nggak tahu lah pokoknya gimana nanti. Terima kasih. Nonton. Mas Tio, kasih aku kesempatan 1 kali lagi ya. Ya aku Buat apa? Mas, Buat ngancurin hatiku ketiga kalinya? aku berani sumpah. Diam! Kalian juga kadang-kadang kelakuan kayak anak anjing. Ini berkat GJLS juga saya bisa berada di sini, teman-teman. Saya berharap GJLS pada hari ini yang menonton pada bahagia semua. Hati gembira, hati bersih cinta, bersuka cita, tertawa bahagia. GJLS. Wah, nggak ada yang tahu nih lagunya. Ini yang bikin. Lagunya mereka. itu baru bikin. Tahu lagunya bikin. Oh, maaf Indra, maaf. Oke, lanjutkan dulu Pak. Saya masih senang dulu nih. Oke, tepuk tangan buat Emil. Satu menit lagi. Kalau kita anak anjing, bapak anjingnya dong. Jaga mulut lu. Emang pernah lu lihat bapak gonggong? Produksi dengan genre scientific comedy. Scientific comedy. Teman-teman media highlight itu ya. Scientific comedy. Scientific comedy. Jadi menurut gue pribadi as a actor smart. Mereka smart. Jadi dalam skenario gue bukan komedian, tapi mungkin dari beberapa adegan saat dilakukan juga kru ketawa, kita sendiri juga ketawa berkali-kali. Gue hanya menjalankan peran gue sebagai aktor berdasarkan skenario yang diberikan. Tapi ternyata adegan itu begitu dimainkan menjadi sebuah adegan yang lucu. Makanya gue bilang ini sangat smart, dan butuh waktu sekitar 3-4 bulan gue habis itu harus hibernasi, nggak mau syuting untuk keluar dari kegilaan ini. Terus main para layang dulu. Buat berlayar dulu, pokoknya menjauh dari dunia. Tapi gue
Lu bisa nggak sih tahan sejam aja nggak main judi? Rendahlah, jangan gitu, maaf ya ya ini lu di media jaga kebayang jujur ini membahagiakan. Tapi serius pertama kali tadi gue masuk gue agak sedih sedikit. Kenapa? Nggak beneran. Kenapa? Bukan aktor nggak gue. Dance GJLS ini dance lah. Oh, ini semua dance. Nangis sambil dance. Modern dance. Coba ada yang bisa nebak nggak? Rispo lagi bangun apa tidur ini? nggak, tapi serius gue pengen ngomong serius karena teman-teman harus tahu gitu. Ada 3 panggilan. Nggak, gue apa ya kayak Udah nggak apa-apa. Nanti dah. Kenapa, Nak? karena apa sedih-sedih bahagia gitu. Tepuk tangan dong buat Rispo dong. Luar biasa. Benar ini luar biasa. Nggak apa-apa. Nanti datang di habis maghrib katanya. Gua kan main judi buat bayar pinjol, Gen. Pinjol juga gara-gara judol. Itu namanya roda ekonomi kreatif yang berputar. Salahnya di mana? Akhirnya ada di hari ini. Jujur semalam tuh gue nggak bisa tidur. Kenapa tuh? Anak gue yang ketiga nangis mulu. Yang lain 2 bulan. Gak bisa posyandu ini pahanya 2. Disuntik. Buset berisik banget dulu. Ya tapi jujur bahagia banget. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu. Kita udah berjuang keras buat film ini. Mungkin kalau teman-teman lihat hasilnya seperti yang tadi tuh, tapi itu semua benar-benar kita buat dari hati teman-teman yang bertiga. Kita coba untuk sampaikan karya kita itu, dan kita juga mohon maaf buat Tora Sudiro, Augie Patinus dan Brian tidak keterima casting. Jadinya Rian Balita ya yang terima. Kita mohon maaf banget itu. Itu Kayaknya semua masalah kita solusinya cuma satu, Gen. apaan? Bapak nikah lagi. Hah? Kenapa? Bapak mau nikah lagi, Po. Udah gila lu ya? Karena kita juga ya dari awal kita bikin GJLS tuh emang kalau kita kan secara sendiri tuh emang beberapa kali udah pernah main film gitu kan. Nah kita tuh sering banget kayak bikin proyekan film pendek, bahkan tiap tahun kita bikin proyekan film pendek itu karena kita tuh kayak bercita-cita banget gitu pengen punya film kayak Film panjang kayak gini yang benar-benar bertiga gitu. Dan hari ini tuh kayak, dan tadi ngelihat ketawanya terus, dan yang paling kita bahagia adalah ini tuh film yang kita banget gitu. Komedi GJLS tuh kayak gini gitu, dan kita bisa menunjukkan ini ke teman-teman. Semoga teman-teman juga tadi terhibur, dan juga kita minta tolong banget buat beritain ini sebesar-besarnya, dan semoga Indonesia juga bisa ketawa. Buat orang-orang yang sedih di luar sana juga Ada satu puisi dari Hibzi. Nada lu kayak mau puisi. Nada lu kayak sekali kedip kritis, rambut lurus kena catok 2 minggu. Pak, ibu kita harusnya ibu-ibu. Itu semua proses. GJLS, Ibuku Ibu-Ibu. Selamat datang kepada sebuah film komedi yang menurut saya masuk komedi absurd kayak Monty Tiwa. Kalau menurut produser Indra Yudhistiwa, film ini penuh dengan blooper yang sesungguhnya menjadi adegan sendiri, ternyata dalam film ini dimasukkan menjadi adegan film. Ini sebuah komedi yang liar, dan menurut seorang pemainnya, Richard Depp, ini komedi scientific, ya scientific, ya. Entah apa maksudnya di situ, tetapi sesungguhnya ini adalah sebuah film komedi yang beda. Kenapa beda? Anda bisa menyaksikan bahwa semuanya dilakukan dengan semaunya sendiri, menyalahi kaidah sinema. 3 pemain utama ini, GJLS, itu adalah sebuah grup yang mungkin akan jauh meninggalkan semua komedian pelawak di zaman yang lalu, dari grupnya Quartet Jaya, Bing Slamet, Edi Sud, sampai Warkop, sampai yang sekarang ini kita kenal semuanya sudah dijadikan oleh Gen Z.
Ya, genset ini diwakili oleh GJLS dan Anda bisa saksikan sendiri bagaimana liarnya mereka untuk membuat kelucuan di bioskop. Selamat datang kepada genre komedi terbaru saat ini yang bahkan di film-film luar negeri pun belum saya saksikan. Nanti dia juga bakal jadi ibu-ibu. Rispo, mama kita wangi. Udah dicek, bagus. Oke. Gue yakin si Feni itu cuma pengen harta bapak. Warisan